episode kali ini tentunya kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kita langsung kedatangan salah satu ketua umum dari ASAI, yakni Bapak Profesor Ahmad Mutakin, MAG, MA, PhD. Oleh karenanya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, dan semoga teman-teman bisa aktif. Tentunya nanti apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan, teman-teman bisa untuk langsung saja raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan. Tanpa berlama-lama lagi, karena waktu kita tidak banyak, hanya 1 jam kita akan mengenal lebih dalam terkait profil dari Prof. Ahmad Mutakin. Oleh karenanya, karena Prof. Ahmad Mutakin telah berada di tengah-tengah kita, langsung saja kita sapa bagaimana kabar dari Prof. Ahmad Mutakin. Assalamualaikum Prof. Bagaimana kabarnya Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Mas Irfan, Alhamdulillah. Pak Mas Irfan. Masih puasa? Alhamdulillah masih puasa Prof. Lancar. Puasa full atau beduk? Tadi kan baru aja zuhur. Kalau mahasiswa gini harusnya sudah full ya. Kalau beduk ini rasanya keterlaluan kecuali sakit begitu. Oke, Prof gimana puasanya? Apakah lancar saja? Sepertinya jadwal imam ramai sekali ya, Prof ya? Iya, yang banyak kalau rapat. Luar biasa. Jadi ya harus imbang itu antara kegiatan akademik dan non akademik pengabdian itu harus imbang. Ya Baik, kita menjadi akademisi yang tidak meneragading, bergaul dengan masyarakat, datang ke musola, datang ikut ngaji sama jamaah, bukber bersama warga, itu kan nikmatnya Ramadan begitu. baik, siap. Prof, menarik sekali saat Prof tadi sudah membuka terkait bagaimana kita harus menyeimbangkan antara akademis dan non-akademis. Tentunya kami ingin tahu dulu nih, teman-teman mungkin pada belum kenal dengan Prof Ahmad Mutakin ini sebenarnya dengan background-nya ini kalau boleh tahu dari latar belakang pendidikan apa Prof dan dari instansi universitas mana Prof? Mungkin Prof Ahmad Mutakin salah satu ketua ASAI ini tentunya pasti berasal dari background studi agama-agama. Tapi teman-teman pengen tahu nih alma maternya di mana nih dan gimana sih latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional Prof dalam studi agama-agama, Prof? Baik, makasih. Saya S1 dari jurusan, dulu namanya masih jurusan ya, jurusan perbandingan agama, IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian S2 saya yang pertama di IAIN juga, kan dulu namanya masih IAIN. Nama prodinya itu agama dan filsafat, kemudian konsentrasinya hubungan antar agama. Itu dapat beasiswa dari Kemenak. Kemudian saya dapat kesempatan S2 yang kedua di Florida International University, beasiswa Fulbright, mengambil Religious Studies. Kemudian S3 saya di Australia, beasiswa dari Dikti ya, Kemendiknas dulu namanya, di bidang sosiologi dan studi agama. Dan di Australia itu saya sempat pindah kampus karena saya memulai doktoral saya di Griffith University di bawah bimbingan Profesor Lia D. Howell yang banyak menulis tentang dinamika kelompok-kelompok spiritual di Indonesia itu. Kemudian karena beliau pindah ke kampus lain di Sydney, di Western Sydney, saya kemudian mengikuti beliau karena proses bimbingan dan proses riset saya sudah separuh jalan, sehingga kalau saya tetap di kampus Griffith harus ganti pemimpin sama dari nol. Sehingga saya memulai di Griffith University, selesai di Western Sydney University. Di sana ada pusat studi namanya Center for the Study of Contemporary Muslim Societies. Lebih banyak fokus ke sosiologi agama, tapi kemudian saya mencoba memadukan sosiologi dan studi agama sebenarnya di situ. Di bawah bimbingan Profesor Julie D. Howell dan juga kira sosiolog agama terkenal Brian S. Turner itu. Oke, kalau sebelum S1 ya saya biasa di pesantren modern Islam Salam Surakarta, kemudian
di Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus ya, MANPK Jogja di Manuyakarta 1 itu. Itu Mas Ridwan, background-nya. Luar biasa. Artinya udah dari S1 itu sudah fokus di religious studies ya, Prof. Ya. Kalau boleh tahu kenapa sih, Prof, dari awal sudah minat di isu-isu lintas iman, terutama ini menjadi karir yang menjadi Prof apa ya, lebih difokuskan oleh Prof Ahmad Mutakin untuk digeluti di bidang akademik. Kenapa isu ini menjadi isu yang dipilih oleh Prof Ahmad Mutakin? Ya kalau kita lihat, kalau kita ingin mengetahui manusia, dan hampir manusia semua itu memiliki keyakinan, faham ya, maka mempelajari sejarah manusia dan mempelajari peradaban itu tidak lengkap tanpa mengetahui eh, agamanya. Dan kita tahu agama itu dalam perjalanan umat manusia bagian integral dari sejarah dunia itu sendiri dan juga sejarah peradaban. Nah, itu memahami agama sendiri dan agama orang lain sama saja memahami perilaku, budaya, peradaban yang dimunculkan oleh manusia itu sendiri. Di tengah iklim yang semakin mengglobal saat ini, dunia tanpa batas, kebijakan untuk melihat orang lain itu sangat penting agar kemudian perspektif kita lebih kaya, lebih menghargai perbedaan dan perbedaan untuk kita rayakan, tidak untuk kita sali, apalagi kemudian dengan usaha-usaha untuk menyeragamkan. Karena itu belajar agama orang lain, belajar bagaimana manusia mengaktualisasikan keyakinannya di kehidupan sehari-hari, ya bagian integral dari mempelajari peradaban dan dunia itu sendiri. Gitu Mas Ridwan. Luar biasa, Prof Ahmad Mutakin. Jadi artinya dari awal kita tahu saat manusia lahir itu tidak jauh dari keterikatan terhadap agama, dan Prof Ahmad Mutakin sangat penasaran nih, sangat kepo teman-teman terhadap kenapa sih agama ini seperti apa esensinya dan seberapa pengaruhnya agama dalam pengaruh dalam peradaban. Oleh karenanya, Prof, ini berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya yang saya penasaran sekali. Kira-kira menurut Prof Ahmad Mutakin, bagaimana sih peran studi agama-agama itu dalam kehidupan masyarakat modern? Apakah akan ada perubahan yang signifikan atau memang cukup berdampak secara besar begitu, Prof? Peran agamanya atau peran studi agamanya? Ini dua hal yang berbeda ini. Peran studi agamanya, Prof, begitu. Peran studi agamanya. Ya, kalau peran studi agamanya tergantung bagaimana institusi itu menempatkannya ya. Memang harus kita akui studi agama-agama itu bukan bidang studi seksi dalam pengertian bidang studi yang menjadi minat utama para alumni S1. Kita tahu, saya masih ingat ketika dulu menjadi Kaprodi di S1 Perbandingan Agama UIN Jogja itu, setiap kali kita sosialisasi ke adik-adik di SMA selalu ditanya, alumni perbandingan agama atau sekarang studi agama-agama, kalau lulus mau jadi apa? Terhadap pertanyaan ini selalu saya katakan, jadi manusia seutuhnya, saya bilang. Nah, baru kemudian saya sebutkan track record alumni perbandingan agama atau alumni studi agama-agama yang banyak menjadi tokoh, menjadi rektor, menjadi pemimpin ormas, menjadi anggota DPR, dan seterusnya. Saya tegaskan, kuliah di studi agama-agama itu tidak berorientasi atau studi agama-agama tidak berorientasi mencetak tukang, gitu ya. Karena itu ini bukan prodi terapan kira-kira gitu ya, bukan prodi terapan sebagaimana teman-teman maaf yang mungkin kuliah di FKIP jadi guru, perawatan jadi perawat,
kemudian hukum, nanti menjadi hakim, advokat, dan seterusnya, atau teknik menjadi insinyur, bukan itu. Nah, sehingga tentang peran strategis studi agama-agama, lagi-lagi tergantung bagaimana institusi, lembaga, atau negara menempatkannya. Kalau bicara pada level ideal, maka studi agama-agama itu studi yang sangat strategis untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik, yang memberikan perspektif kaya kepada manusia-manusia yang hidup di tengah peradaban yang multi ragam, multi culture, multi religius, multi etnis, multi language ini. Karena tadi saya katakan dengan memahami dan agama orang-orang itu kita menjadi lebih bijak. Kebijakan-kebijakan mulai dari kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, budaya, itu hampir semuanya itu bersentuhan agama. Kita mau bicara tentang kebijakan ekonomi, ternyata ada sisi-sisi agama di situ. Kebijakan tentang makanan juga begitu, hampir semua agama punya code of conduct tentang makanan, mana yang boleh, mana yang tidak. Politik juga begitu, harus kita akui bahwa meskipun kita sama-sama ingin mengembangkan politik yang tidak partisan ya, politik yang berbasis pada meritokrasi, tapi di berbagai belahan dunia faktor agama itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Sosial apalagi, budaya apalagi, terlalu banyak relasi antara agama dan budaya, sehingga pada level makro sekalipun agama atau studi agama-agama itu memiliki peran yang sangat strategis. Pada level global apalagi, maka ketika di bawah badan dunia itu ya sering menyelenggarakan pertemuan-pertemuan interfaith, pertemuan dialog lintas agama, itu menunjukkan betapa pentingnya studi ini. Itu Mas Ridwan. Kita belum bicara tentang bagaimana peran agama ke depan, tapi sangat jelas bahwa studi agama strategis baik pada level makro, meso maupun mikro ya. Pada level mikro umpamanya dalam konteks membina kehidupan yang saling menghargai di level kampung saja, yaitu studi agama-agama memiliki peran yang sangat strategis untuk kemudian tidak terjadi kesalahpahaman, memahami keragaman, dan menuju kehidupan mutual understanding itu. Ya, betul banget sih, Prof. Itu Mas. Betul banget, karena kita tahu kalau hampir segala aspek kehidupannya sebenarnya berkenaan dengan agama. Agama telah mengatur akan hal itu, bahkan secara definitif pun saat saya belajar di S1 pun, saat ini saya masih di semester 7 ya, dari SAA UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya memang agama ini memang fungsinya adalah sebagai pengatur dalam hal itu. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Mutakin tadi teman-teman, bahwasannya agama ini kompleks dan bukan sebagai subsektor, melainkan dia menjadi induk dari berbagai sektor. Begitu ya, Prof. Jadi yang lebih penting lagi, kita dengan studi agama-agama itu ingin memastikan bahwa agama itu bagian dari problem solver. Agama dan cara kita beragama itu yang lebih penting lagi, karena harus kita akui di masyarakat memang ada orang yang cara beragamanya dalam konteks kehidupan yang kompleks ini cenderung menampilkan agama bukan sebagai penyelesai masalah ya, tapi tidak jarang yang kemudian cara beragamanya itu justru mengindikasikan yang bersangkutan itu menjadi bagian dari masalah atau part of the problem. Bahkan maaf agamanya itu
menjadi troublemaker terhadap kehidupan yang harusnya harmonis, hargai perbedaan, kemudian bersikap moderat, toleran, inklusif. Gitu. Nah, tugas studi agama-agama saya kira di situ, dan tugas para sarjana, para mahasiswa, para alumni SAA. Pelan-pelan memang. Dan sejak awal saya selalu mengatakan ya bahwa kita mungkin tidak perlu iri dengan prodi-prodi pasar. Katakan prodi pasar itu prodi-prodi yang memang dibutuhkan sekali oleh pasar untuk kepentingan tenaga kerja, untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan proses transformasi sosial, budaya, dan lain-lain itu yang memang membutuhkan. Kalau dalam bahasa akreditasi itu kan ada prodi dengan kebutuhan lulusan besar dan prodi dengan kebutuhan lulusan kecil sedikit. SAA sebenarnya masuk kategori yang kedua tadi. Gitu. Saya lebih senang mengajar mahasiswa yang sedikit tapi serius daripada mahasiswa banyak tapi ya hanya membawa nggak membawa perspektif, hanya kemudian membuang waktu daripada tidak kuliah. Sejak dulu kalau kita lihat sejarah Prof. Mukti Ali membangun prodi atau jurusan perbandingan agama itu muridnya juga nggak banyak. Gitu. Tapi dari yang sedikit itulah kemudian kita berharap akan mewarnai, gitu. Akan mewarnai. Artinya Begitu di Mas S Iqbal. Iya, baik Prof. Terima kasih. Artinya di dalam SAA itu yang penting kualitas ya Prof ya, bukan kuantitas. Dalam arti saat mereka menjadi manusia, karena tadi katanya Prof. Ahmad Mutakin, output dari SAA itu bukan sebagai pekerja, apalagi karyawan, tapi bagaimana mereka menjadi manusia, menjadi tokoh, menjadi leaders dan sebagainya. Karena mereka memang akan ditugaskan sebagai fasilitator perdamaian secara tidak langsung. Nah, oleh karenanya Prof, dari sini kita tahu kalau peran dari SAA ini sangat kompleks sekali. SAA bukan hanya sekedar mata kuliah atau mungkin jurusan yang sekedar mencetak karyawan, tapi di sini memang mencetak manusia. Keren sekali, Prof. Ini pandangan baru untuk saya ya, mahasiswa S1 mungkin masih ada kegelisahan yang sama seperti teman-teman kayak bahkan kalau mau ketemu dengan calon mertua atau apa atau orang tua mungkin akan ditanya emang nanti besar mau jadi apa gitu, lulusan dari SA mau seperti apa gitu. Tapi memang tanpa kita sadari banyak peran-peran yang bisa diliputi oleh alumni-alumni SA. Tapi menarik sekali Prof, setelah Prof Ahmad Mutakin memiliki banyak cakrawala yang seluas itu, kira-kira saat awal mula dari lulus dari madrasah kalau tidak salah tadi ya, Madrasah Aliyah menuju ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, memilih perbandingan agama kala itu. Kira-kira ada nggak Prof teori atau mungkin pandangan yang mendorong Prof untuk menggeluti dan memfokuskan diri mengabdi di dunianya studi agama-agama ini? Mungkin ada teori sosial seperti Karl Marx Ya, mungkin atau mungkin Emil Durkheim dan muncul dari keresahan-keresahan itu seperti apa Prof? ya dulu sebenarnya ketika saya masih SLTA hidup di asrama. Kemudian sebelumnya ketika di MTS hidup juga di asrama, kan bergaul dengan banyak orang. Kami sudah biasa kalau ketika di MAPK itu kan masyarakat atau santrinya kan ya, di situ ada santri latar belakang teman-teman Nahdliyin, ada santri latar belakang teman-teman Muhammadiyah, dan itu biasa saja. Jadi itu kalau yang imam teman-teman dari Muhammadiyah ya nggak pakai kunut, kemudian yang teman-teman santri dari Nahdliyin ya oke-oke saja. Ketika yang imam teman-teman dari Nahdliyin pakai kunut, yang teman-teman Muhammadiyah juga oke-oke saja gitu ya. Itu air saja, oke. Jadi kita mencoba menghargai keragaman. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu sejak saya di pesantren itu saya suka Kristus. Saya sering membaca tulisan-tulisan tentang kristologi macam-macam itu, dan saya baca di IAIN itu ada perbandingan agama, wah menarik ini. Dan ada tokohnya Prof. Mukti Ali yang jadi Menteri Agama juga dengan konsep trilogi kunan itu ya.
Nah, di antaranya itu yang menarik kenapa saya kemudian masuk ke perbandingan agama. Semakin masuk kok semakin asik. Nah, ketemu dengan ini guru saya, ini harus saya sebut, ada Prof. Alef Tria Wasim yang ikut bergabung. Beliau Prof. Alef Tria Wasim ini skripsi saya, pemimpin skripsi saya itu. Saya mungkin termasuk debut awal generasi perbandingan agama yang melakukan riset lapangan dengan metode kuantitatif di perbandingan agama, karena saat itu saya mengukur tingkat religiositas remaja dan relevansinya atau korelasinya dengan tingkat kedisiplinan. Ya, sebenarnya ingin mengukur tentang apakah semakin religius remaja itu akan semakin disiplin. Nah, Prof. Alef ini kan dosen saya di psikologi agama itu, dan saya mencoba mungkin saat pertama yang melakukan riset kuantitatif menggunakan statistik korelasi produk murni itu. Ya, meskipun ketika saya teliti ternyata tidak ada korelasi secara teoritis, nggak ada korelasi. Secara teoritis ada itu, tapi riset saya menunjukkan nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi orang yang religiositasnya tinggi itu kemudian lebih disiplin. Nah, itu penjelasannya beragam. Ketika waktu itu saya masih S1 ya, saya nggak bisa memberikan penjelasan detail. Kenapa kok tidak ada korelasi antara religiositas tinggi dengan kedisiplinan? Gitu ya. Belakangan saya baru sadar, jadi memang sulit sekali di Indonesia itu mencari korelasi tingginya kualitas dengan kebaikan perilaku. Kalau ingin bukti yang paling akhir, saya kira riset-riset dari Pew Research Center, dari World Value Survey tentang religiositas warga Indonesia itu nomor satu. World Value Survey baru aja merilis tahun 2022 ya. Cek aja nanti itu. Di antara 10 negara yang religius, Indonesia nomor 1, 98%. Tapi pertanyaannya kenapa kok kemudian tingkat korupsi juga masih tinggi? Gitu. Jadi ada hal yang paradokan seperti itu. Nah, penjelasannya bisa beragam setelah kita belajar sosiologi agama, belajar antropologi agama, fenomenologi agama, kita bisa memberikan penjelasan kenapa kok tidak ada korelasi itu. Di antaranya mungkin itu bisa menjadi kritik kita terhadap cara kita beragama, orientasi kita beragama, dan mungkin jangan-jangan pada pendidikan agama di lembaga pendidikan kita yang lebih berorientasi pada ekstrinsik dan simbolis daripada orientasi yang lebih intrinsik. Ini refleksi saya selama ini terhadap paradok temuan tingginya religiositas dengan perilaku keutamaan sehari-hari yang tidak relate gitu. Itu Mas. Menarik sekali ya. Artinya dari skripsinya Prof. Ahmad Mutakin ini sudah menjadi gebrakan baru nih, menjadi pelopor bahwasanya ini loh bisa dibuktikan kalau di dunia agama ini bisa SAA ini bisa diarahkan dengan metode kuantitatif. Sampai hari ini pun Prof di S1 pun teman-teman mayoritas memang menggunakan kualitatif Prof. Jarang sekali yang kuantitatif, bahkan di angkatan saya saat ini yang menggunakan kuantitatif tuh hanya 2 mahasiswa dari sekitar 80-70 mahasiswa. Artinya memang kadang kita mau menggunakan kuantitatif, kita bingung tolak ukurnya seperti apa dan bagaimana. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Mutakin, saat di Indonesia masih banyak tertinggi sebagai populasi beragama, namun pada akhirnya belum tentu sikapnya teman-teman manusia ini seperti itu. Menarik Prof. Terkait bagaimana yang mendorong dan menjadi latar belakang Prof. Ahmad Mutakin untuk menggeluti dunia ini. Namun Prof, hal menarik adalah saat Prof. Ahmad Mutakin ini sangat gemar sekali dengan topik-topik sosiologi, sosiologi agama tentunya. Kiranya Prof, apakah ada teori atau tokoh yang melatar belakangi Prof. Ahmad Mutakin untuk memotivasi semakin menggeluti dunia dunia studi agama ini, Prof? Kalau tokoh tertentu mungkin tidak ya Mas, tapi kalau perspektif kajian mungkin banyak ya. Eh, di
Dulu kalau satu saya tadi sudah saya ceritakan ya, saya ke psikologi agama mencoba melihat pengaruh religiositas terhadap kedisiplinan. Nah, eh, S2 saya fokus ke isu tentang kristenisasi dan islamisasi ya, yang itu sangat mengganggu hubungan antar agama, terutama hubungan Muslim di Indonesia. Lebih-lebih seperti kita ketahui, konflik antar umat beragama di Indonesia itu kan prosentase paling tingginya kan antara Muslim dan Kristen. Kita masih ingat bagaimana konflik Ambon, Poso, kemudian berita-berita tentang pensegelan gereja, kemudian di teman-teman di Indonesia Timur, Papua yang masjidnya dibakar, itu ya. Jadi sentimen Muslim Kristen itu cukup tinggi ya. Dan saya menemukan pada waktu itu S2 melihat bahwa salah satu isunya itu di kalangan umat Islam itu sangat sangat takut bahwa terjadi proses kristenisasi di Indonesia. Bahkan sampai saat ini banyak sekali sharing medsos yang menyatakan bahwa kristenisasi masih berlangsung, sekian persen penduduk ini pindah, macam-macam. Di sisi yang lain, teman-teman Kristiani juga mengalami quote and quote ya, macam kekhawatiran bahwa Islam politik di Indonesia itu akan mengeras sehingga muncul Islamisasi gitu ya dalam segala bidang. Mungkin kita nggak pernah menyadari bahwa tumbuhnya masyarakat Muslim perkotaan dengan identitas-identitas keislaman yang sangat kuat, mulai dari mungkin cadar, jilbab, kemudian jubah, itu di kalangan teman-teman Kristiani minoritas ada yang menganggap sebagai kekhawatiran, ancaman gitu ya. Sebaliknya umat Islam juga, dan ini diulang-ulang oleh para juru dakwahnya, para dai, terjadi kristenisasi sistematis Cianjur, di Padang, gitu ya, dengan menampilkan data-data macam-macam itu. Nah, saya mencoba ini sebenarnya cuman riset saya kan bukan riset lapangan, tapi saya mencoba menganalisis diskursnya ya. Kenapa kok diskurs ini selalu berulang? Dan berulangnya itu ada siklus 5 tahunan menjelang pemilu. Sehingga sering sekali cawapres itu selalu dihantam dengan isu latar belakang keluarganya yang non Muslim, macam-macam kayak gitu. Nah, itu saya hubungkan dengan pendapat atau pandangan-pandangannya Foucault ya tentang power knowledge relation itu ya. Jadi sebenarnya perebutkan apa sih dua komunitas ini? Ternyata relasi apa ya, perang wacana sebenarnya ya. Dari perang wacana itu di belakangnya sebenarnya ada power yang sedang diperebutkan gitu ya. Entah itu powernya itu konteksnya lokal maupun nasional gitu ya. Itu yang S2. Tapi S3 saya kemudian saya lebih banyak melihat tentang munculnya gerakan-gerakan keagamaan alternatif, gerakan keagamaan dan spiritual alternatif yang ternyata pertumbuhan dan kemunculannya itu di satu sisi membantah teori sekularisme dan sekularisasi itu. Jadi classical secularization test kan selalu mengatakan bahwa semakin modern, semakin maju sebuah negara bangsa, semakin teknologi itu menjadi bagian dari hidup manusia modern, maka agama akan semakin ditinggalkan. Tapi ternyata kan nyatanya tidak. Agama itu akan selalu memiliki kekuatan dan memilih jalan sendiri untuk terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai manifestasinya. Yang salah satunya dalam pengamatan saya, perspektif ekonomi melihat pertumbuhan perkembangan agama itu semakin banyak dilakukan oleh para sosiolog agama, sehingga muncul
term-term komodifikasi agama, muncul term-term religionomi, muncul term-term tentang the wealth of religion, bahwa jadi cara pandang melihat proses dinamika praktek beragama dari kacamata ekonomi, dan ternyata saya akhir-akhir ini menarik di situ sebenarnya tentang komodifikasi agama. Kita melihatnya tidak dari perspektif itu baik atau buruk ya. Dalam titik tertentu sebenarnya komodifikasi agama itu bagian dari cara komunitas agama untuk tetap survive di era modern ketika alam pikiran manusia dikuasai oleh alam pikiran kapital gitu ya. Umpamanya begini, ini dari data lapangan informan saya ketika saya riset disertasi itu. Ada satu kelompok spiritual yang saya teliti yang kemudian mereka punya program-program pelatihan spiritual, punya program-program produksi rekaman kaset macam-macam itu ya, kemudian dijual ke masyarakat. Ketika saya tanya, kenapa kok tarif ikut pelatihannya kok mahal gitu ya? Ya sangat mahal ya untuk ukuran waktu itu, sekali pelatihan bisa bayar 2,5 juta paling murah, yang sampai 7 juta itu. Ya kira Mbak Muriana tahu itu karena dulu banyak membantu saya ke lapangannya itu. Nah yang menarik temuan logika yang mereka bangun. Logikanya, Pak, yang kami sampaikan itu kan ide-ide baik ya. Saya nggak ingin bahwa produk jasa layanan kami ini dinilai oleh masyarakat produk murah, dan harga murah itu identik dengan murahan gitu loh. Nah, kemudian saya mikir iya juga ya. Sebenarnya kan kalau barang-barang bermerek itu kan sebenarnya kan orang beli itu kan mungkin bukan karena mutunya saja, tapi karena sudah terhipnotis oleh harga mahal itu, sehingga harga mahal meaning good quality kan kayak gitu. Misalkan komodifikasi agama dalam beberapa hal mampu menggait kembali kalangan atas, menengah atas itu yang tadinya abai terhadap agama karena melihat orang beragama itu identik dengan orang yang desa, orang yang perilakunya seperti itu, nggak tertib, kotor, macam-macam jorok loh. Ini muncul sebuah layanan yang hotel, kemudian fasilitasnya ya mengecewakan. Mereka mau ikut itu meskipun harus bayar mahal. Bagi orang-orang atas itu kan uang nggak masalah, uang nggak masalah. Nah, jadi sisi-sisi perjumpaan antara praktek keagamaan dengan dunia ekonomi ini ya, dengan berbagai macam variannya ini, akhir-akhir ini saya tertarik ke situ. Gitu. Itu yang mendorong kemudian ada satu hal yang ini saya tawarkan ya, yang saya sebut dengan kemudian studi agama terapan itu, applied religious studies. Applied religious studies. Saya nulis bersama Pak Ustadi itu di jurnal Sosiologi Agama, tapi perspektifnya perspektif sosiologi pengetahuan. Nah ini applied religious studies ini sebenarnya salah satu bentuk tawar menjawab pertama sebenarnya menjawab tentang kekhawatiran orang kalau kuliah di. Dan yang kedua, kita ingin meneguhkan bahwa kuliah di studi agama-agama itu tidak hanya teori melulu, tapi bagaimana menghubungkan teori-teori yang kita kaji, kita pelajari itu dengan peluang dikembangkan berinteraksi dengan disiplin keilmuan lain yang memungkinkan nanti akan muncul keahlian-keahlian tertentu dalam bidang-bidang tertentu yang berbasis pada studi agama, tapi berkontribusi real dalam konteks pengembangan masyarakat yang lebih baik. Contohnya umpamanya, saat ini kan banyak sekali ya wisata religi, dan semua agama punya ritual
semacam ziarah kayak gitu. Ya, kalau dalam Islam ada haji, apalagi kalau dalam Muslim Nusantara di sini ada ziarah Wali Songo, ada macam-macam. Nah, bagaimana kemudian orang-orang studi agama yang punya kaya perspektif tentang berbagai macam ritual dalam agama-agama itu ikut masuk ke mungkin jasa layanan wisata yang saat ini sedang tumbuh berkembang itu ya. Kan tahu ilmunya nih kalau bagaimana mengkonekkannya. Yang berikutnya tentang saat ini mulai banyak di itu kan semua pemegang HP sebenarnya sebagai jurnalis, sebagai konten kreator gitu. Bagaimana kita mengarahkan mahasiswa-mahasiswa kita yang SAA ini yang punya bekal keilmuan dan perspektif teori yang beragam untuk membina masyarakat damai itu kita dorong untuk menjadi memangnya kita buatkan saluran jurnalisme damai keagamaan gitu. Atau saat ini kita era big data ya, era big data. Semua analisis kebijakan bisnis pemerintah dan lain berbasis data. Dan di antara data yang dibutuhkan itu kan data keagamaan. Kita tahu tentang agama dengan berbagai macam manifestasinya itu. Mahasiswa-mahasiswa kita, alumni-alumni kita, untuk kemudian ikut terlibat dalam pengembangan ilmu atau perspektif baru tentang religio data science. Saya nyebutnya dengan religio data science. Kalau teman-teman dari economic data science, medical data science, nah kita bisa hadir dalam konteks religio data science yang akan membantu survei-survei, kemudian riset-riset terkait isu-isu keagamaan dan lain-lain. Saya banyak sekali kemudian itu. Jadi mencoba untuk menggabungkan sebenarnya, meramu, mendekatkan agar kajian yang sebelumnya sangat teoritis itu kemudian kita kontekkan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari melalui saluran-saluran konseras atau peminatan kajian. Itu Mas Ridwan. Wow, luar biasa sekali Prof. Ahmad Mutakin. Teman-teman boleh banget kasih reaction applause ya by Zoom ya. Karena daging banget nih kalau kata anak muda tuh yang disampaikan Prof. Ahmad Mutakin tadi itu daging banget. Karena tadi Prof. Ahmad Mutakin tanpa saya tanyakan sebenarnya sudah mereview terkait bagaimana hasil dari tesisnya, bagaimana hasil dari skripsinya, dan bahkan hasil dari disertasinya teman-teman. Yang saya juga sudah membaca hasil disertasi beliau terkait judulnya terkait tentang ini teman-teman, terkait tentang hybrid spirituality and religious efficacy of Yogyakarta Spiritual Centers. Ini luar biasa sekali dan tadi juga sudah dijelaskan secara rinci tanpa perlu saya mancing lagi, dan teman-teman tentunya menjadi terbuka bahwasannya tadi ada usulan terkait bagaimana kalau SAA ini diarahkan ke SAA terapan. Ini menarik Prof, karena kalau di UIN Sunan Ampel Surabaya, adik tingkat kami sekarang sudah memiliki mata kuliah tersebut. Agama dan pariwisata, agama dan ekologi, bahkan sempat kegelisahan saya di semester kemarin, di semester masih di maba-maba itu, saya sempat tertarik di dunia broadcasting and film, dan saya bilang ke salah satu dosen saya, kenapa Pak di SAA ini tidak meluas, bahwasanya aspeknya ini sangat luas, tapi tidak merangkul beberapa subsektor tersebut. Apalagi sekarang akhir-akhir ini semacam film-film horor, Prof. Itu banyak banget yang berbau dengan agama, berdekatan dengan agama, bahkan terjadinya perselisihan. Seperti halnya beberapa waktu lalu, ada beberapa film horor yang diklaim haram oleh beberapa instansi keagamaan karena telah menggunakan bumbu-bumbu agama begitu. Dan padahal di dalamnya tidak menampilkan di konteks agama, atau mungkin beberapa film seperti halnya Makmum yang katanya bikin orang malas sholat karena takut kalau sholat itu malah didatengin sholat setan dan sebagainya. Ini sebenarnya kehadiran dari teman-teman SAA sangat diperlukan, baik dari segi pembuatan produksi film yang menjadi counter narasi dari film-film tersebut, atau mungkin malah menjadi fasilitator perdamaian terkait itu.
fenomena lain yang mungkin berkenaan dengan teknologi, Prof. Saya sudah membaca artikel dari BBC Indonesia, ada robot AI yang bukan menjadi tools sekunder, tapi menjadi tools primer untuk kita beribadah dan berkomunikasi dengan Tuhan. Salah satunya adalah robot yang ada di Brazil kalau tidak salah, itu robot Yesus, Bro. Jadi kita langsung seolah-olah berbicara, berinteraksi dengan Tuhan, dan Tuhan bisa langsung merespon dengan baik. Ada pula robot apa ini tadi saya baca nanti coba saya baca kembali yang di BBC. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya BBC, itu juga memang ada, Prof. Robot yang menggunakan teknologi AI untuk membuat vibes-nya, ini bahasanya anak muda, itu vibes-nya para umat ini langsung berinteraksi dengan Tuhan. Karena selama ini kan seolah-olah interaksi itu terjadi secara maya, secara dimensi lain. Namun dihadirkanlah dengan teknologi AI ini menjadi seolah-olah real, seolah-olah fakta dari apa yang kita rasakan. Menurut Prof. Ahmad Mutakin dalam merespon fenomena tersebut, apakah ini disebut dengan kemajuan teknologi dalam kemajuan agama, atau mungkin malah disebut sebagai permunduran, Prof, terkait agama sendiri di bidang teknologi? Ya, bisa dua-duanya, Mas. Bisa dua-duanya. Jadi tergantung kita lihatnya dari perspektif mana. Kalau melihatnya dari perspektif mungkin kita sebagai orang yang agami, ya, mungkin akan melihat itu dekadensi, ya. Agama dijadikan mainan, agama dijadikan objek semata itu. Tapi pada sisi yang lain sebenarnya ketika orang-orang teknologi masih mau mengangkat isu agama, itu sebenarnya menandakan bahwa agama itu masih menjadi minimal interest mereka, meskipun dengan persepsi yang dalam kacamata kita orang yang beragama tidak semestinya. Nah, sekarang tinggal bagaimana itu tadi, kenyataan yang tadi ada itu sebenarnya mengokohkan pentingnya applied religious studies tadi itu, agar orang-orang studi agama juga punya wawasan ke situ dan masuk ke situ. Saya masih ingat ya, jadi produser film itu sebenarnya mereka butuh, ketika ingin mengangkat tema-tema terkait agama, mereka itu butuh staf ahli semacam itu, karena mereka juga ingin agar ketika menggambarkan sebuah komunitas keagamaan itu penggambarannya tepat. Nah, orang studi agama itu bisa menjadi konsultan sebenarnya untuk kemudian memberikan perspektif agar kemudian nanti karya kamu itu tidak salah pahami. Karena boleh jadi yang melakukan konten-konten seperti tadi dalam produksi seni mereka itu boleh jadi karena ketidaktahuan. Nah, karena itu maka mari teman-teman yang masih di S1, S2 bisa mengembangkan ke arah itu. Insya Allah nanti tentang studi agama terapan mungkin akan menjadi tema bahasan saya di pertemuan guru besar setelah Idul Fitri nanti. Oke, terima kasih banyak Prof. Ahmad Mutakin. Artinya ini menjadi pemantik ya untuk teman-teman di S1, S2 untuk terus berinovasi, bahkan membuka peluang-peluang pekerjaan baru yang mungkin tanpa kita sadari sebenarnya sudah dibutuhkan, tapi kita belum tahu nih dan belum berani untuk menginvasi terkait hal itu. Ini teman-teman, menurut bacaan literatur saya di BBC disampaikan kalau yang di Brazil itu robot Santo namanya, ini yang menjadi pendeta begitu. Kalau di Jepang tahun 2019 di Ya, kuil Buddha Kodaiji di ya, Kyoto, ini nama robotnya adalah Kanon Mindar. Ya, ini luar biasa teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menjadi pemantik ya. ya untuk teman-teman tetap semangat mendalami isu-isu agama. Selanjutnya, Prof, Mungkin saat saya yang tentang robot pelayan keagamaan tadi itu, ya. ya silakan, Prof. Jadi saya masih ingat dulu pernah ngambil mata kuliah ketika S2 di Florida itu. Ada mata kuliah Religion and Science. Gitu, ya. Mungkin
Dan topik-topik kajiannya itu di luar yang biasa kita kaji. Mungkin kita nggak pernah membayangkannya. Itu ada artikel yang harus kita baca, itu judulnya The Religiosity of Alien. Jadi keberagaman alien. Yang itu mungkin nggak terbayang ya apakah alien itu punya agama atau tidak. Tapi itu tuh menjadi tema-tema kajian di mata kuliah itu di sana, itu menarik itu ya. Di bagian religion and science. Di kita mungkin religion and science itu kan masih banyak fokus pada bagaimana hubungan agama dan ilmu pengetahuan, dialog, apakah integrasi atau konflik dan seterusnya. Di teman-teman kajian-kajian di Barat kadang sangat mungkin dalam tanda kutip kita bisa menilai sangat liar gitu ya, sampai punya imajinasi. Mungkinkah nanti ya kalau dalam konteks pengembangan robot pelayan keagamaan itu kan sampai pada jangan-jangan robot itu juga punya jiwa gitu ya. Jangan-jangan robot itu juga punya jiwa ya. Kita kemudian teknologi sudah semakin advance. Itu tantangan kita sebenarnya dalam konteks kajian religion and science itu. Artinya sebenarnya bidang kita sangat luas, Ridwan. Tinggal bagaimana kita mau membidiknya. Oke, oke, begitu ya teman-teman. Jadi sangat luas sekali aspek dari SAA ini, bukan hanya satu sektor, tapi induk dari segala sektor. Ya, banyak sekali fenomena-fenomena teknologi, apalagi yang kemarin beberapa waktu lalu terkait haji virtual, haji VR dan sebagainya itu memang juga menjadi kontroversi ya, Prof. Oke, Prof. Saat tadi kita sudah ngobrol terkait bagaimana fenomena-fenomena, itu terkait bagaimana isu-isu yang diangkat oleh Prof. Ahmad Mutakin dan juga apa yang melatar belakangi Prof. Ahmad Mutakin di dunia SA. Sebelum kita akan masuk ke sesi tanya jawab, mungkin ada sedikit kita mengupas karena Prof. Ahmad Mutakin juga sosok ketua umum dari Asosiasi Studi Agama Indonesia. Melalui ASAI ini, Prof, kira-kira tantangan terbesar apa yang telah dihadapi oleh ASAI dan bagaimana ASAI ini memperjuangkan kepentingan tujuannya tersebut, yaitu bagaimana menguniversalkan SAI ini, Prof. Ya, makasih. Jadi ASAI ini kan dulu didirikan ketika nama prodinya masih perbandingan agama. Kita sama-sama membentuk ASAI di Jogja tahun 2012-an ya. Kita mulai kumpul-kumpul itu. Dan sejak itu kita banyak melakukan diskusi dan kita punya ajang tahunan namanya Simposium Agama Indonesia ya. Yang terakhir kita selenggarakan di Aceh. Kemarin simposium yang ke-11 ya Mbak Muriana ya. Insya Allah akan kita laksanakan simposium yang ke-12 di Banjarmasin. Dan itu semoga menjadi akhir periode saya itu loh. Akhir periode saya karena saya sudah 2 periode, harusnya di simposium di Surabaya itu saya harusnya sudah lengser ya. Yang kepilih suara terbanyak sebenarnya Prof. Inung itu dosennya Mas Ridwan itu dari Surabaya itu Mas Prof. Inung. Prof. Inung nggak bersedih. Rupanya sudah tahu mau dijadikan sebagai direktur Diktis, lebih keren daripada ketua ASAI itu. Nah, sebenarnya kita ingin melakukan sinergi antar komponen se-Indonesia karena jumlah prodi studi agama-agama itu nggak banyak. Kalau kita cek di PD Dikti atau kita cek di BAN PT, jumlah studi agama itu dari S1 sampai S3 itu tidak sampai 30 prodi. Mungkin hanya di angka 24-an ya. Yang S1 mungkin sekitar data terakhir mungkin 19 sampai 20. S2 juga ada hanya beberapa. Gitu. Artinya tidak banyak. Gitu. Dengan jumlah yang tidak banyak, kalau dibandingkan dengan prodi-prodi lain, prodi-prodi yang ada di Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, apalagi jumlahnya itu kan ribuan ya se-Indonesia. Kita nggak begitu banyak, tapi kita ingin yang tidak banyak itu mewarnai. Gitu. Mewarnai dari apa? Dari luarannya, produk-produk risetnya, kemudian tulisan-tulisan dosennya, karya-karya mahasiswanya. Karena itu maka ASAI itu yang utama kan pertama ingin membangun meningkatkan mutu kelembagaan.
Kita bagaimana bersama-sama meningkatkan agar akreditasi prodi SAA itu ya unggul semua, kita mimpi seperti itu. Kemudian melalui ASAI kita berharap ada usaha bersama untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pertukaran ahli atau expert exchange ya, mungkin visiting scholars antar satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain, menyelenggarakan joint conference, joint research, joint publication. Itu kita bisa bersama-sama. Kemudian yang berikutnya kita mengembangkan networking, jaringan. Jaringan tidak hanya sesama kita, tapi juga jaringan dengan lembaga-lembaga internasional. Nah, untuk konteks jaringan internasional ini saya sendiri merasa belum berhasil ya, karena sebenarnya ada banyak koneksi ke IAHR namanya ya, yang dulu Prof. Alef sempat sebagai komite itu. Ada EER dan ada EAHR-nya Association Chamber, yang mereka rajin melakukan itu. Ini masih jadi PR kita bersama. Dan yang mahasiswa saya juga mengapresiasi, kan juga ada asosiasi yang Formasa ya. Formasa itu juga sangat aktif, kita bersinergi. Cuman kan antara Formasa dan ASAI tidak ada hubungan struktural ya. Adanya hubungan komunikasi ya, kerjasama, karena itu di bawah Mbak Muriana yang menggawangi pertemuan-pertemuan online ini, sering sekali teman-teman ASAI dilibatkan atau teman-teman Formasa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan online seperti ini. Itu Mas, insya Allah nggak ada ruginya ya. Dan kita mimpi sebenarnya bisa publikasi. Paling banter saat ini yang bisa kita lakukan kan kerjasama dalam konteks ya, penguatan jurnal ya, prodi-prodi itu. Kemudian juga sharing kalau antar pengelola prodi ya, sharing perkembangan kurikulum, mata kuliah, dan lain-lain. Begitu, itu ada yang angkat tangan, Mas. Ada Ginanjar. Baik, Bertanya mungkin. tepat sekali ya. Karena waktu sudah 5 menit lagi, karena 1 jam Ya. ya tadi acaranya, jadi 5 menit lagi akan selesai. Kita beri kesempatan kepada Kak Ade Ginanjar karena sudah resen untuk bisa on mic, bahkan lebih baik bisa on cam untuk bisa langsung memberikan pertanyaan kepada Prof. Ahmad Mutakin. Dipersilakan Kak Ade Ginanjar, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengeran, Mas Ridwan? Sudah terdengar dengan jelas Kak Ade Ginanjar, silakan diberikan pertanyaan kepada Prof. Ahmad Tapi Mutakin. wajahnya nggak kelihatan. Oh, iya, iya. Ini sih rasanya senang sekali ya, karena saya bisa bertatap muka lagi gitu dengan Pak Mutakin. Karena ya walaupun secara online, karena dulu terakhir kali saya bertatap muka dengan beliau itu pas saya masih kuliah satu ya gitu. Pas saya ngambil mata kuliah agama dan isu-isu kontemporer tuh kayaknya. Ini tahun 2018 Pak Mutakin. Nah, sekarang Pak Mutakin udah Belum mau pandemi ya? dilantik jadi Belum profesor. pandemi ya? Iya, belum. Hmm. Itu ya. Jadi ya senang sekali rasanya ya gitu bisa berjumpa lagi gitu. Eh Begini Pak Mutakin, ada hal yang pengen saya diskusikan sebenarnya gitu ya. Dan ini waktunya mungkin tepat juga untuk tanya gitu. Jadi saya alhamdulillah sekarang sudah lulus kan S1 dan sudah lanjut di program studi Center for Religious and Cross Cultural Studies di UGM gitu Pak Mutakin ya. Sekarang masih di CRCS? Iya, masih baru semester 2 Pak sekarang Oke, gitu. ya, 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 ya. Ya. Iya. Iya, jadi ini Pak, tempo hari itu ada diskusi mengenai decolonization atau decolonizing study of Ya, religion gitu di ya, CRCS ya, itu. ya. Terus ada mengangkat pikirannya Mallory Nyai yang juga dia mengkritik habis-habisan studi agama yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi, termasuk juga include saya rasa studi agama di Indonesia di UIN atau PTKIN gitu. Ya. Dia mengkritik
habis-habisan tentang buku Seven atau sekarang Nine Theories of Religion, bukunya Nine Daniel Theories of Alpals Religion itu. ya. Ya gitu. Karena pertama itu sangat patriarkis gitu, kemudian sangat bias gender, kemudian Yes. yang kemudian didiskusikan adalah ternyata studi agama yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi saat ini adalah terlalu social sciences. Nuansanya itu sangat barat Pak Mutakin begitu. Kenapa Mm-mm. tidak menggunakan perspektif yang mungkin nuansanya sangat Indonesia, karena itu mungkin bisa lebih relate dengan kita masyarakat Indonesia gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada salah satu tokoh yang bisa diangkat di situ, dipelajari pikiran-pikirannya, mungkin Ismail Fajri Al-Atos itu yang tempo hari nulis tentang otoritas keagamaan dalam Islam, itu saya rasa sangat relate gitu loh dengan kehidupan kita umat Islam. Karena kan eh, studi agama dari perspektif Barat itu kan banyak terpengaruh dari kolonialisme, terus juga apa namanya, banyak yang nggak relate gitu loh dengan kehidupan umat beragama, terutama umat Islam ya, karena saya orang Islam gitu di Indonesia gitu. Maksudnya kenapa nggak mencoba sembari kita belajar perspektif agama dari Barat ya, tapi juga kita belajar dari para tokoh di Indonesia juga gitu, yang kemudian bisa diangkat dan dijadikan kurikulum sebagai semacam narasi tandingan itu. Karena menurut saya itu lebih lebih relate begitu Pak Mutakin gitu. Itu sih Pak Mutakin. Terus saya kemarin juga baca sih tentang ini studi agama terapan itu. Nah, saya penasaran aja Pak, sudah sejauh mana itu implementasi atau tawaran itu ya, yang kemudian nanti bisa diimplementasikan gitu Pak. Terus ini terkait dengan studi agama terapan itu, memang benar ya, bahwa itu menurut saya juga sangat menarik gitu Pak, karena mungkin bisa membuat alumni SAA gitu kayak saya gitu itu bisa lebih bersaing di dunia industri gitu Pak, karena kan isu-isu yang diangkat itu tentang misalnya agama dan film, tadi saya termasuk penikmat film juga ya gitu. Terus juga agama dan kekerasan misalnya, agama dan big data kalau tidak salah Pak Mutakin nulis itu ya, bisa Pak Ustadi itu. Terus juga misalnya agama dan wisata religi, itu kan sangat-sangat menarik gitu. Dan eh, jadi mahasiswa SA itu nggak hanya dibekali skill-skill intelektual, tapi juga skill-skill praktisnya itu ada gitu loh. Jadi itu saya rasa sangat menarik begitu Pak Mutakin, kayak gitu. Terus yang satunya lagi yang mungkin juga dulu sempat teman-teman pada penasaran juga itu Pak Mutakin kok gelarnya banyak banget itu. Ada SAG, MA, SAG, MAG, MA, terus PhD gitu. Itu S2-nya 2 kali itu gimana? Itu belum sempat ditanyakan loh dulu itu Pak. Penasaran aja Pak, di sini mungkin bisa sharing gitu. Kayak Iya, gitu. iya, iya, iya. Oke. Mungkin itu Pak itu. Oke, makasih. Nanti Ini karena ya, keterbatasan waktu ya, Mas Adi Najar, makasih. ya. Nama Anda itu termasuk mahasiswa yang legend, itu banyak diingat oleh dosen-dosen. Oh ya, makasih Pak. Oke, Anda sekarang sama Mas Andi ya, di Iya JRPS. bener. Ya. Oke, tentang kegelisahan Anda, saya pernah punya tulisan pendek di pengantar buku yang diterbitkan oleh FA Press ya, tentang beberapa catatan studi agama di Indonesia itu ya. Itu salah satu catatan saya. Saya tidak menyebutkan pakai istilah dekolonisasi ya, tapi kemudian yang ini yang sering saya sampaikan di mata kuliah teori-teori agama yang saya ampu itu, agar mahasiswa itu memahami betul epistemologi dari pemikiran tokoh yang dibahas, agar kemudian tidak asal comot, tidak asal menerapkan, tapi kalau perlu ada kritik dan modifikasi sehingga mereka mau diterapkan untuk konteks Indonesia itu lebih lebih pas. Itu mungkin coba dibaca aja ya nanti di situ. Tulisan pendek hanya pengantar buku, tapi ada beberapa catatan saya di situ. Kemudian yang kedua tentang gelar itu bukan mau saya Mas, itu kan sebenarnya bahasa SK ya, bahasa SK. Kalau bahasa SK dari PNS itu kan muncul semua itu. Ya betul, saya memang S2 kali, S2 2 kali itu juga karena dibiayai orang semua gitu loh. Jadi ya saya termasuk yang bersyukur, saya sejak di Ali itu dapat beasiswa. S1 dapat beasiswa, S2 2 kali ya dapat beasiswa, S3 beberapa kali ikut conference di luar, riset di luar itu juga
dibayari gitu loh. Jadi karena itu ada kemudian itu mungkin nasib baiknya doa orang tua itu ya. Doa orang tua siapapun bisa. Yang lebih banyak gelarnya juga banyak. Siapapun bisa dan saat ini kadang iya kalau melihat fasilitas yang disediakan oleh baik oleh negara maupun oleh dunia internasional itu kesempatan untuk memperoleh beasiswa studi keluar itu sangat banyak. Saya dapat cerita dari teman-teman interviewer LPDP, dengan LPDP itu nggak ada habisnya kalau untuk nyekolahkan mungkin alumni perguruan tinggi di Indonesia, tapi mencari yang memenuhi kualifikasi itu yang sulit ya kan, mereka punya standar IELTS-nya berapa, TOEFL-nya berapa. Nah, tugas kita saya kira hanya di situ. Dan belajar bahasa Inggris sekarang lewat YouTube juga banyak. Saya dulu sampai dengan teman-teman itu sampai bantingan kursus sendiri ngundang privat dulu. Sebelum ke Amerika ya udah. Saya kira Jerbasuki mau bio itu ya. Ya untuk sukses ya butuh modal. Ya, dan modalnya sebenarnya kan kemauan dan tekad kita itu. Terima kasih atas bimbingan Prof. Alef dan dosen-dosen yang lain. Ya. Ini ada teman-teman ASAI, ada Pak Ilim ya dari Bandung, Mbak Yana, Mas Ame dulu lama di Label, ini ada Mbak Zaim, ini suami istri. Ini masih bulan mati. Ini siang-siang kok nggak boleh kayak gitu, itu nanti batal puasanya. Gitu ya, Mas Ridwan ya. Ini saya ada ditunggu kegiatan lain, sudah 1 jam. Baik, terima kasih banyak Prof. Ahmad Muntakin atas waktu sharing sessionnya, dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan tentunya teman-teman yang berpartisipasi dalam diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Prof. Ahmad Muntakin, MAG, MA, PhD atas waktu dan kesempatannya. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Sukses terus, sehat selalu, dan salam toleransi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.